Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya, sekarang kita memasuki semester genap ya, tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk mengikuti DDR ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 8, yaitu materinya tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca dulu doa sebelum belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang keduanya menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Ya, tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeskripsikan pengertian qada, qadar dan takdir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam takdir dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh takdir mu'allaq dengan benar. Nomor 5-nya menjelaskan contoh takdir mubrom dengan benar. Yang keenam, menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedelapan, berperilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, pengertian qada, qadar dan takdir. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Ya, qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Ya, secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Ya, zaman ajali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Ya, qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ya, ketika seorang manusia terlahir ke dunia dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 8 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ya, artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini. Ya, baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia, semuanya tak ada yang mengetahui. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Contoh, ya, ini ada sebuah gempa bumi ya terjadi, tak satu pun yang mengetahui kapan terjadinya. Ya, gambar tersebut merupakan contoh kecil dari sekian banyak contoh perwujudan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Qada dan qadar atau takdir dibagi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Berikut adalah penjelasannya. Ya, takdir mu'allaq. Yang pertama, takdir mu'allaq ya secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasilnya akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 berikut ini. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, artinya segala sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ya, ini berikut adalah contoh-contoh takdir mu'allaq. Ya, mereka tidak mengeluh ya, gambar di sini menjelaskan gambar anak yang sedang belajar ya, mereka tidak mengeluh dan menyerah, tetapi sebaliknya berusaha keras untuk meraih prestasi. Ya, contoh takdir mu'allaq tersebut, contohnya yang pertama kepandaian, yang kedua kesehatan, yang ketiganya kemakmuran. Yang B, takdir mubrom. Ya, takdir mubrom ya secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Ya, jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, ya, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Ya, untuk memperjelas pemahaman takdir mubrom, perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini contoh ya, ada gambar ya bahwa setiap manusia telah ditentukan usianya, jenis kelaminnya dan ajalnya. Ini salah satu contoh takdir mubrom. Kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika sudah tiba ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Ya, inilah salah satu contoh ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut takdir mubrom. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin azalun. Fa'idha za'a ajaluhum la yastakhiruna sya'atau wa la yastaqdimun. Ya, artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Ya, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang ketiga, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. Ya, menenangkan jiwa. B, senantiasa bersikap sabar dan syukur.
C-nya menumbuhkan sifat optimis. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, itulah penjelasan yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan ini ya tentang peristiwa kodok dan kodar. Ya. Untuk selanjutnya tugasnya bisa kalian lihat nanti di buku paket halaman 172 sampai 173 ya. Kerjakan bagian A dan B-nya saja. Ya, sekian dari Ibu. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.